Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sifat yang mesti dimiliki oleh setiap muslim adalah lapang dada. Atau dalam istilah Al-Quran adalah isyrahus sadri, yaitu lapang dada. Kita lihat dalam sejarah ada beberapa contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat lapang dada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diejek, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, bukan meminta untuk dikirim bala tentara yang kuat dan hebat. Bukan meminta untuk dikirim senjata yang mutaakhir. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk lapang dada. Inilah yang digambarkan dalam Quran surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kami sudah lapangkan dada, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam ketika diutus untuk mendatangi Fir'aun, seorang raja yang begitu kasar, kejam, dan mudah sekali marah. Lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah bukan untuk dikirim bala tentara, bukan meminta untuk dikirim senjata-senjata yang mutaakhir, tetapi Nabi Musa alaihissalam meminta untuk lapang dada. Inilah yang diabadikan dalam Quran surah Thaha dari mulai ayat 24 sampai 28. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah wahai engkau Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ia berdoa, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Itulah hebatnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, afaman syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang lapang dada, maka Allah akan memberikan cahaya di dalam hatinya. Karena itu Imam Qusairi yang mengartikan lapang dada adalah kumpulan 3 sifat. Yang pertama adalah sifat ikhlas, yang kedua sabar, dan yang ketiga adalah tawakal. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya di surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ikhlas itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai-sampai ketika iblis memohon kepada Allah untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia, Allah memberikan jaminan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, yang tidak akan pernah tergoda oleh iblis. Ikhlas artinya adalah jernihnya pikiran, bersihnya hati. Pikiran begitu sangat jernih, hati bersih, maka pantulannya adalah perilaku pun akan baik. Dari mulai tutur kata maupun perbuatannya, dia akan terlihat indah. Itulah ikhlas. Di dalam hati manusia ada 4 pintu. Sehingga ketika manusia akan menuju ikhlas, maka manusia harus melalui 3 pintu. Yang pertama adalah pintu hati yang disebut dengan sadrun. Ketika manusia saat berada di pintu hati yang pertama yaitu sadrun, maka terkumpullah penyakit hati, iri, dengki, benci, dendam. Bahkan akan mudah untuk digunjang-ganjing bisikan-bisikan jahat dari iblis atau setan. Maka pada saat manusia akan masuk ke pintu ikhlas, ia harus membuka pintu yang pertama dengan zikir, puasa, amalan sunnah, baca Quran, sholat sunnah, sholat rawatib, untuk menuju pintu hati yang kedua yang disebut dengan qalbun. Pada saat manusia berada pada pintu hati yang kedua, maka perilakunya pun akan bolak-balik. Kadang semangat, kadang ia akan kendor, kadang rajin, kadang juga malas. Kadang ingat, kadang juga ia tidak ingat. Ketika saat manusia di bulan Ramadan, bisa jadi karena ia ibadahnya karena Ramadan, maka di bulan Ramadan ia akan rajin. Tapi pada saat bulan Syawal, rajin itu akan berubah menjadi malas. Maka kalaulah manusia ibadah karena Allah, bukan hanya di bulan Ramadan ia akan rajin, tetapi di bulan Syawal dan seterusnya pun akan tetap ia istiqamah. Bagi manusia yang memiliki berada pada pintu hati yang kedua yang disebut dengan qalbun, ia akan labil, kadang rajin, kadang malas. Karena itu dibuka pintu hati yang ketiga yang disebut dengan fuad. Maka disinilah manusia sudah mulai memiliki perilaku istiqamah. Istiqamah artinya adalah stabil. Diibaratkan mobil yang melaju dalam kecepatan yang sangat tinggi. Ia tetap akan stabil, tidak goyang.
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Ada amalan yang sangat Allah cintai, yaitu amalan adwamuha, yang istiqamah. Artinya adalah yang terus menerus, konsisten, walaupun hanya sedikit. Kemudian manusia membuka lagi pintu yang keempat. Disinilah tempatnya ikhlas, yaitu yang disebut dengan pintu hati lub, artinya bersih, murni, jernih. Inilah ikhlas. Maka mulailah manusia ketika sudah ikhlas akan nampak sifat lapang dada. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang kedua, arti dari lapang dada adalah memiliki sifat sabar. Sabar artinya adalah harsun nafsi fi ta'atillah. Membimbing nafsu kita untuk senantiasa berada pada ketaatan kepada Allah. Membimbing nafsu kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala yang terus menerus tanpa batas. Kita lihat dalam salah satu contoh sabar menghadapi musibah. Ini ditulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji manusia dengan berbagai macam ujian, yaitu dari mulai khauf, rasa takut, ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, saudara kita, tetangga, orang-orang yang kita cintai, satu persatu Allah ambil. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan. Bisa jadi buahnya banyak, tapi rasanya kurang. Tapi Allah di situ menyatakan wabasyiris sabirin. Kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Lalu bagaimana tanda orang yang sabar di dalam ayat itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda orang yang sabar, yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika saat ditimpakan musibah, langsung mulutnya spontan mengucap kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bukankah di dalam sholat kita selalu menyatakan dengan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, adalah milik Allah, Tuhan alam semesta.
Allah berjanji dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 157-nya bagi orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bagi orang yang sabar, Allah akan memberikan rasa cinta dan sayang serta petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Karena itu, sifat lapang dada yang kedua adalah sabar. Dan yang terakhir adalah orang yang lapang dada memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun tawakal ada dua, yaitu ikhtiar, berusaha, dan i'timad, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 ada kalimat ayat, yaitu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan cukupkan. Inilah mudah-mudahan Ramadan tahun ini menghantarkan kita menjadi orang yang lapang dada, yaitu yang memiliki sifat ikhlas, sabar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan lapang dada kita akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan, pahala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.